Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami Bapak Ibu sehat, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini tidak pernah bebas dari masalah. Berbagai macam masalah saudara. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Bahkan juga berbicara masalah-masalah yang lain saudara, yang terkadang seringkali membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, yang membawa beban berat bagi diri kita, sehingga saudara kita bisa saja lelah secara mental, emosional, bahkan secara rohani. Namun firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk kita terus meyakini cara yang berbeda dalam hidup ini, bahwa hidup dalam Tuhan akan membawa kita kepada suatu pemulihan. Tetapi hidup di dalam kepercayaan kepada Allah, dan kita meyakini bahwa Allah peduli dan memelihara hidup kita saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan serahkanlah. Artinya saudara dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani eperis santes,
yang artinya melemparkan, menaruh, atau membebankan sepenuhnya kepada Allah, saudara. Melemparkan artinya ini berbicara membuang, menaruh, memindahkan, saudara. Memindahkan kepada siapa? Kepada Allah sepenuhnya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan sekedar berdoa sebentar lalu tetap khawatir, tetapi tindakan iman yang sadar untuk melepaskan beban dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa diri kita lemah, diri kita terbatas, dan kita mengakui bahwa Tuhan Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak lemah, Allah yang mengetahui setiap beban masalah hidup kita, dan kita mau Allah menanggung, dan kita mau Allah yang memikul setiap beban-beban pergumulan kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa Allah sanggup menanggung setiap persoalan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, apapun itu, saudaraku dikasih Tuhan. Untuk kita memilih percaya, bukan panik dan gelisah, saudara. Selanjutnya firman Tuhan ingatkan kepada kita segala kekhawatiran. Ini berbicara, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kecemasan yang membuat kita tidak berpikir sehat, saudara, yang membuat hati dan pikiran kita terpecah. Kekhawatiran, kecemasan itu bisa saja menguras energi, mengganggu iman kita, mengganggu hidup kita, membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, bisa saja menghilangkan sukacita rohani kita. Melalui firman Tuhan berkata, serahkanlah. Ini bukan sekedar menyerahkan sebagian, saudara, tetapi ini menyerahkan seluruhnya. Berarti tidak ada satupun masalah yang tidak terlalu kecil bagi Tuhan, atau masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu menyelesaikan persoalan kita. Selanjutnya, saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan menjelaskan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini artinya sangat indah, saudara. Allah benar-benar memperhatikan, Allah benar-benar peduli dan terlibat dalam kehidupan kita. Allah bukan Allah yang jauh, yang tidak mengetahui setiap persoalan kita. Bukan Allah yang acuh tak acuh terhadap pergumulan persoalan kita, tetapi Allah melihat pergumulan kita, mengetahui, saudara, setiap kesusahan kita, penderitaan kita, air mata kita. Tuhan mengetahui setiap apapun yang menjadi persoalan kita. Allah memahami hati saya, Allah memahami hati kita semua, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita terus memandang, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam setiap masalahmu, Tuhan hadir dalam setiap pergumulanmu. Oleh sebab itu, serahkanlah segala kekhawatiran kita, keraguan kita, kebimbangan kita, persoalan kita, apapun itu, sakit penyakitnya, pergumulan apapun itu, Tuhan sanggup, Tuhan dapat, Tuhan
mampu menolong setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, supaya kita jangan khawatir, kita terus percaya dan beriman bahwa Allah kita, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang akan memberkati hidup kita. Amin. Shalom. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya buat Tuhan kita besar katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di